Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter bakal bertamu ke markas Sassuolo Mape Stadium dalam lanjutan Giornata ke-7 Serie A. Pada laga yang akan berlangsung Minggu dini hari waktu Indonesia Barat tersebut, Inter diprediksi bakal meraih kemenangan. Inter pasalnya sedang dalam performa yang cukup bagus. Dari 6 laga yang telah dimainkan sejauh ini di ajang Liga Italia, Nerazzurri belum terkalahkan. Mereka mendulang 4 kemenangan dan 2 kali imbang. Tidak hanya itu, Inter juga menjadi tim yang paling produktif di ajang Liga Italia musim ini. Tercatat sudah 20 gol dilesakan oleh skuad arahan Simone Inzaghi tersebut. Kendati demikian, Inzaghi menilai laga melawan Sassuolo tak akan berlangsung mudah. Menurutnya, para pemainnya mengalami sedikit kelelahan lantaran jadwal pertandingan yang padat. Inter sendiri juga tidak memiliki catatan pertahanan yang bagus. Mereka sudah kemasukan 7 gol di Liga musim ini. Persoalannya, dalam 5 laga terakhir di Liga, gawang Samir Handanovic selalu bobol. Ini adalah pertandingan ke-7 dalam 20 hari dan itu tidak akan mudah. Ada sedikit kelelahan fisik dan mental. Kami akan menghadapi tim dengan pemain hebat dan butuh Inter yang sebenarnya untuk mendapatkan hasil positif, ujar Inzaghi dikutip dari Football Italia. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi kemungkinan mengubah taktik saat timnya bertandang ke markas Sassuolo di Stadion Città del Tricolore, Emilia-Romagna. Seperti yang telah dilaporkan oleh Sky Sport 24, bahwa Inzaghi kemungkinan akan menerapkan taktik yang berbeda dari laga sebelumnya dengan memainkan 3 penyerang sekaligus. Joaquin Correa telah berlatih keras untuk memulihkan cedera panggul yang dideritanya saat melawan Bologna beberapa minggu lalu. Jadi ada kemungkinan Simone Inzaghi akan mencoba memainkannya dalam skema 3 striker bersama Lautaro Martinez dan Edin Dzeko di ujung tombak saat melawan Nero Verdi. Selain itu, Hakan Çalhanoğlu diperkirakan akan masuk starting 11 di lini tengah setelah di bangku cadangkan di pertandingan sebelumnya melawan Shakhtar Donetsk. Ada juga kemungkinan Denzel Dumfries akan lebih sering tampil sebagai starter untuk kemungkinan dia bisa mendapatkan ritme permainannya di tim Inter. Meski belum mencetak gol di Liga Champions, namun Dzeko dan Lautaro Martinez adalah duet paling menakutkan di Serie A. Menurut laporan dari All'Interista, faktanya duo Inter ini adalah yang paling banyak mencetak gol di papan atas Italia, Dzeko 5 gol dan Lautaro 4 gol. Terbukti dengan gabungan gol keduanya lebih baik dari duet Immobile Felipe Anderson dari Lazio dengan 8 gol, dan Osimhen Insigne dengan 6 gol. Pasangan Diaz Leao dan Dybala Morata masing-masing di 5 gol dan 4 gol. Sebuah laporan dari AFC Inter 1908, raksasa Spanyol Real Madrid sedang memantau dengan cermat kondisi bek Inter Alessandro Bastoni, yang merupakan opsi untuk memperkuat pertahanan mereka untuk musim depan. Pihak Real Madrid terkesan dengan penampilan Bastoni saat bertemu di matchday pertama Liga Champions, dan jelas mereka ingin melihat kembali Alessandro Bastoni ketika Inter bertandang ke Bernabeu untuk pertandingan selanjutnya. Sebuah laga yang bisa menjadi vital bagi harapan Inter untuk maju ke babak berikutnya. Alessandro Bastoni telah menandatangani kesepakatan baru-baru ini dengan Inter yang akan berlangsung hingga 2024, sehingga klub cukup merasa tenang dengan situasinya sekarang. Inter telah mengamati dengan seksama perkembangan pemain muda Benfica, Darwin Núñez, menurut sebuah laporan di media Portugal hari ini. Seperti yang telah dilaporkan oleh situs berita Portugal, rekor Inter adalah salah satu tim yang sangat tertarik pada pemain berusia 19 tahun yang mencetak 2 gol di gawang Barcelona di Liga Champions beberapa hari lalu.
Ia memiliki klausul pelepasan yang cukup besar yaitu 40 juta euro, namun mengingat kemampuan yang telah ia tunjukkan sejauh ini, itu angka yang cukup murah. Laporan keuangan yang mengkhawatirkan yang diterbitkan oleh Inter baru-baru ini dapat memaksa Suning untuk menjual klub demi memangkas kerugian mereka. Corriere dello Sport melaporkan Inter di bawah kepemilikan Cina menghadapi kerugian hampir 250 juta euro yang merupakan angka terbesar sepanjang sejarah Serie A. Telah sebelumnya bahwa Suning sedang menunggu tawaran dari investor seperti PIF dari Arab Saudi atau perusahaan dari Amerika. Perusahaan kredit yang telah meminjamkan uang kepada Inter Electric Capital Group juga dianggap sebagai kandidat untuk membeli saham klub yang dimiliki Suning. Sementara itu, La Gazzetta dello Sport melaporkan sebagian besar pinjaman dari Electric belum digunakan oleh Suning. Hanya 80 juta euro dari 275 juta euro yang dipinjam telah diinvestasikan ke klub sejauh ini. Itu berarti 195 juta euro masih tersimpan di rekening Suning Group dan dapat digunakan untuk membantu klub secara finansial kapanpun mereka mau menggunakannya. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, Inter masih harus melakukan beberapa penjualan pemain penting musim panas mendatang untuk mencoba mendapatkan kembali kendali atas keuangan mereka. Uang yang terkumpul dengan menjual Achraf Hakimi ke Paris Saint-Germain dan Romelu Lukaku ke Chelsea tidak akan cukup untuk mengimbangi kerugian signifikan yang dialami selama setahun terakhir. Kembalinya penggemar ke stadium dan peningkatan pendapatan dari kesepakatan sponsor sangat berguna bagi Inter, tetapi diperkirakan tidak akan cukup untuk menutup kerugian 245 juta euro setahun terakhir. Itulah mengapa mereka kemungkinan harus meningkatkan penjualan pemain 100 juta euro lagi pada musim panas 2022. Dan tampaknya masuk akal bahwa aset berharga seperti Nicolo Barella dan Lautaro Martinez bisa menjadi kandidat untuk hengkang. Inter mengukir start buruk mereka di Liga Champions musim ini. Tapi legenda Inter, Beppe Bergomi punya keyakinan bahwa skuad asuhan Simone Inzaghi bakal lolos ke fase gugur. Saat berbicara di studio Sky Sport di Italia, Beppe Bergomi menjelaskan bahwa Nerazzurri akan mampu memenangkan 2 pertandingan berikutnya untuk lolos dari fase grup saat menghadapi FC Sheriff Tiraspol yang saat ini duduk di puncak grup D. Saya pikir Inter akan lolos dan mereka akan mencetak 6 poin melawan Sheriff karena mereka lebih kuat. Meskipun biasanya Inter kesulitan untuk memenangkan pertandingan yang menentukan, ujarnya. Dilansir dari alinterista.it, Nerazzurri kembali dikaitkan dengan bintang muda Uruguay Facundo Torres. Manajemen La Beniamata telah mengumumkan minatnya dan akan memulai pembicaraan informal dengan rombongan agen sang pemain. Ada klausul pelepasan sekitar 17 juta euro dari klubnya saat ini Penarol. Namun klubnya akan setuju untuk menjualnya dengan harga lebih murah yaitu di angka 8 hingga 12 juta euro. Sang pemain jelas akan senang dengan minat Nerazzurri meskipun sang pemain akan terlebih dahulu dipinjamkan ke klub lain untuk beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Italia. Pemain berusia 21 tahun ini yang beroperasi sebagai winger kiri telah tampil 21 kali membela klubnya dengan catatan 7 gol dan 4 assist. Roberto Mancini telah merilis daftar 23 pemain yang akan mengikuti semifinal UEFA Nations League melawan Spanyol di Milan pada 7 Oktober 2021. Ada nama Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni yang masuk dalam daftar skuad yang dipanggil Mancini. Pemenang di laga ini akan melawan pemenang Belgia dan Prancis di final UEFA Nations League.